Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, dan kita masih membahas tanda-tanda kiamat kecil. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa hadis yang Nabi menyatakan bahawa kiamat itu akan terjadi setelah melewati 5 fase, yaitu yang pertama zaman beliau hidup, yang kedua zamannya para khulafa rasyidin yang memimpin di atas tuntunan Nabi, tuntunan Allah dan Nabi. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, akan berada di zamannya para raja yang masih memegang sunnah Nabi, itu menggigit dengan gerahamnya, dan itu terjadi di masa Bani Umayyah, Abbasiyah dan Turki Utsmani. Arti menggigit, sudah mulai terlepas. Ada raja yang zalim, tapi ada raja yang masih memegang sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian baru muncul fase keempat, yaitu para pemimpin yang diktator, yang bengis, kejam, dan itu akan terus berlangsung sampai datangnya fase kelima, yaitu datangnya Imam Al-Mahdi. Kalau 5 fase itu telah dilewati, maka baru datanglah kiamat, kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita juga membahas Nabi dengan mu'jizatnya. Beliau mengetahui bahawa di fase kedua, yaitu masa pemerintahan khulafa rasyidin, kata Rasulullah, pemerintahan khilafah atau khulafa rasyidin hanya berlangsung 30 tahun saja. Dan ternyata ketika dihitung antara Abu Bakar sampai selesainya pemerintahan Ali bin Abi Talib plus Hasan bin Abi Talib selama 6 bulan, seluruhnya berjumlah 30 tahun. Dan ini adalah salah satu kebenaran Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan. Setelah melewati fase khulafa rasyidin, Nabi juga pernah memberitakan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi sebelum datangnya kiamat-kiamat yang besar, dan itu menyangkut paut dengan pemerintahan setelah khulafa rasyidin. Karena kita tahu dalam sejarah, setelah Hasan bin Ali bin Abi Talib menyerahkan kekuasaannya agar tidak tumpah darah di kalangan kaum muslimin dengan perang saudara, maka Hasan kemudian memberikan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan
Nah, di situ Rasulullah dalam masa hidupnya juga pernah mengatakan dalam beberapa riwayat hadis, di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata, ta'awwazu billah min ra'sis sab'in wa imaratis sibyan. Wahai sahabat, berlindunglah kalian kepada Allah dari fase atau masa di era 70-an, artinya 70 Hijriah. Wa imaratis sibyan, yang harus dihati-hatikan karena fitnah itu dibawa oleh imaratus sibyan, yaitu pemimpin yang muncul dari kalangan anak-anak. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ibnu Abi Syaibah, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yamshi fil aswaq wa yaqulu, Allahumma la tudrikni sana 60 wa la imaratas sibyan. Jadi Abu Hurairah ketika berjalan di pasar, beliau sering berdoa dengan suara yang lumayan terdengar. Kata beliau, ya Allah, Allahumma la tudrikni, ya Allah jangan sampai aku mendapatkan sana sittin, yaitu jangan sampai aku mendapatkan atau hidup di tahun ke-60, maksudnya 60 Hijriah, ya. Wala imaratas sibyan, dan jangan sampai aku mendapatkan fitnah dari pemimpin yang berasal dari kalangan anak-anak. Nah, jadi ini semua telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis riwayat Ahmad yang kita sebutkan di awal. Kemudian hadis dari Abi Hurairah, kejadian pada Abi Hurairah yang berasal dari riwayat Bukhari Muslim. Jemaah mulakan Allah, ada dua yang disebutkan oleh Nabi, dan itu menjadi tanda-tanda kebenaran Nabi sekaligus menjadi tanda-tanda akan datangnya kiamat, ya. Dan itu masih dalam kategori kiamat kecil. Yang pertama kata Rasulullah, yaitu akan terjadi sebuah fitnah besar di tahun 60 sampai 70 Hijriah. Dan beliau menyebutkan 70-an. Tapi Abi Hurairah meminta kepada Allah agar diwafatkan sebelum 70 itu, artinya di tahun 60 beliau minta untuk diwafatkan. Jadi perkara pertama adalah fitnah di antara tahun itu. Berarti kalau eranya para sahabat selesai di tahun 40-an Hijriah, 20 tahun berikutnya maka akan terjadi huru-hara itu. Dan kemudian Nabi menyebutkan salah satu yang menyebabkan fitnah-fitnah besar itu muncul adalah karena pemimpin berasal dari kalangan sibyan, yaitu anak-anak. Sibyan itu bahasa dasarnya sabiyun. Sabi dalam bahasa Arab itu anak-anak yang belum mencapai umur baligh, ya, disebut sabiyun. Tapi kalau kita lihat, tidak mungkin ada pemimpin yang berasal dari kalangan anak-anak yang umurnya belum baligh. Jadi apa yang dimaksud di sini? Para ulama mengatakan ini bukan bicara hanya sekedar tentang umur, tapi Nabi memberi isyarat akan muncul pemimpin-pemimpin yang masih kekanak-kanakan. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang berjiwa anak-anak. Dan itu dimulai dari setelah masa Khulafa Rashidin berakhir. Kapan dimulai pertamanya Bapak Ibu yang Allah muliakan? Setelah Muawiyah, yaitu raja pertama dari Bani Umayyah yang mengubah dari khilafah menjadi kerajaan. Muawiyah setelah berkuasa, kemudian dia mengangkat anaknya
yaitu Yazid bin Muawiyah. Dan waktu diangkat, Yazid masih berumur 34 tahun. Ukuran 34 tahun itu masih dengan jiwa yang disebut dengan kekanak-kanakan. Kenapa begitu? Karena umur dewasanya seseorang adalah 40 tahun. Disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam Al-Quran tentang umur 40 tahun. Jadi kesempurnaan emosional, artinya orang berfikir dengan bijak, itu dimulai dari umur 40. Nabi SAW itu sudah baik dari umur kecilnya, bahkan dikenal di kota Mekah dengan julukan Al-Amin. Tidak ada yang tidak mengenal kebaikan dan kejujuran Nabi SAW. Namun Nabi tak pernah diangkat atau dijadikan nubuahnya di umur di bawah 40. Kapan Nabi pertama sekali menerima wahyu? Umur 40. Padahal 25 tahun beliau sudah menikah dan beliau punya kebaikan yang dikenal merata di seluruh kota Mekah, namun baru diangkat menjadi Nabi umur 40. Itu seorang Nabi. Jadi yang dimaksud dengan munculnya para pemimpin-pemimpin yang berjiwa keanak-anakan adalah bukan hanya faktor umur yang masih muda, tetapi punya sifat yang seperti anak-anak, dengan sifat yang labil, emosional tak bisa dikendalikan, mengambil keputusan dengan hawa nafsunya. Dan inilah yang terjadi pertama sekali dalam sejarah Islam, dan itu berdasarkan skenario yang telah disusun oleh Allah dan juga sekaligus menunjukkan mukjizat Rasulullah yang mengetahui masa depan. Dan orang yang dimaksud pertama sekali sebagai pionir dalam munculnya pemimpin-pemimpin yang keanak-anakan adalah Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah. Jadi raja kedua dari Bani Umayyah. Dalam catatan profil Yazid bin Muawiyah, ini Yazid itu lahir di dalam istana semenjak ayahnya memimpin, kemudian dia hidup benar-benar di bawah kemewahan, sehingga terciptalah kesombongan, keangkuhan. Pada dasarnya seperti yang kita sebutkan di minggu yang lalu, Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika memberikan kekuasaannya pada Muawiyah itu membuat satu perjanjian, kalau Muawiyah sudah berakhir masanya maka dikembalikan kepada sistem khilafah. Artinya dibuat lagi pemilu, pilih lagi pemimpin berdasarkan syariat. Mana yang lebih dekat dengan Allah, dialah yang lebih utama. Itu sistem khalifah. Namun Muawiyah mengingkari janji. Dia tak berusaha mengembalikan kepada sistem khalifah, tapi dia malah membentuk sistem monarki, yaitu mencalonkan anaknya sendiri untuk menjadi raja berikutnya. Disitulah awal kehancuran. Makanya perkara ini itu akan terus berlanjut sampai ke akhir zaman. Maka hari ini banyak negara yang mengambil sistem ini, padahal kadang-kadang anaknya tak layak. Negara-negara republik tapi baunya bau kerajaan. Jadi jemaah melakukan Allah, jangan heran ada seorang ayah yang mungkin sangat berbakti kepada anaknya sehingga mencari pekerjaan untuk anak-anaknya, bahkan dijadikan para pemimpin di negaranya, padahal anak itu masih mainan-mainan dan mungkin tak faham pun tentang urusan agama. Dan ini telah terjadi di masa lalu. Apa dampak daripada pemimpin anak-anak? Kerusakan karena tidak labilnya, dalam keadaan labilnya cara berfikir seorang pemimpin. Yazid bin Muawiyah ketika menobatkan dirinya atau dinobatkan oleh ayahnya, dan dia ingin diakui oleh semua lapisan negara Islam, baik di Syria tempat berkuasanya berkuasanya Muawiyah, ataupun di belahan Iraq
di Iran, semuanya dia ingin Mekah, Madinah, semua negara-negara Islam, bahagian-bahagian Islam mengakuinya sebagai raja. Namun ternyata daerah Hijaz itu di dalamnya Mekah, Madinah, itu menolak membaiat Yazid menjadi pemimpin walaupun telah dinobatkan oleh ayahnya. Dan di Mekah, antara Mekah dan Madinah itu ada masih tersisa para sahabat yang terbaik, di antaranya anaknya Abu Bakar, yaitu Abdul Rahman bin Abi Bakar, lalu kemudian anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, lalu anaknya Ali bin Abi Talib, yaitu Husain bin Ali bin Abi Talib, dan Zubair, dan anaknya Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair bin Awam. 4 orang ini itu orang yang sangat disegani, dan mereka semuanya sempat hidup bersama Nabi SAW, dan mereka menolak kepemimpinan Yazid. Disitulah murkanya Yazid. Jadi Yazid tidak mau tahu apakah mereka orang yang ayah mereka sahabat yang dijamin surga, apakah mereka orang-orang yang terbaik. Dia tak mau tahu. Yang penting yang berani melawan kekuasaannya, maka segera diperintahkan untuk diperangi. Maka tentu yang dilakukan Yazid adalah menaklukkan Hijaz dan sekitarannya. Nah, apa yang terjadi jemaah melakukan Allah? Kita mengetahui bahawa kemudian Yazid memerintahkan untuk memerangi daerah Makkah dan Madinah. Diutuslah Muslim bin Uqbah. Disitulah terjadi huru-hara sehingga mengepung kota Makkah, mengepung kota Madinah, dan dia mulai membunuh, menciptakan huru-hara. Padahal itu 2 kota suci yang Nabi telah mengatakan tentang kesuciannya, tapi dia hancurkan dengan kekuasaannya. Dan kemudian dia memerintahkan siapa saja yang tak mau membaiatnya disuruh perangi. Maka terjadilah dalam lintasan sejarah yang paling terkenal, yaitu Husain bin Ali bin Abi Talib itu mulai mengumpulkan kekuatan untuk menundukkan Yazid. Dan cucu Nabi ini ketika berusaha mencari kekuatan, dia pergi ke Iraq, dan terdengar kabar bahwa penduduk Iraq bersiap menyambut Husain untuk membaiatnya. Jadi penduduk Iraq sendiri, Mekah, Madinah itu ingin Husain yang menjadi raja, menjadi pemimpin berikutnya, bukan Yazid, karena keutamaan yang dimiliki oleh Husain sebagai seorang cucu Nabi SAW. Namun apa yang terjadi? Yazid memerintahkan beberapa panglima dengan membawa 2.000 pasukan untuk menghadang Husain dan 30 orang lainnya yang sedang menuju ke Iraq untuk mencari dukungan agar bisa menundukkan Yazid. Nah, disitulah kemudian bertemulah para pasukan Yazid dengan Husain yang diiringi dengan 30 orang ini. Dan 30 orang ini punya sangkut paut dengan keluarga Nabi SAW. Lalu kemudian terjadilah diskusi panjang. Ternyata pasukan Yazid mendapatkan perintah untuk tidak menerima negosiasi apapun. Lalu kemudian dibantailah Husain dan keluarga besar yang dibawanya, sampai akhirnya terjadi perang beberapa waktu. Lalu itu disebut oleh para ahli sejarah, terjadinya pembantaian itu ketika Husain sedang menuju ke Iraq melalui tanah Iran yang tepatnya berada di atas tanah Karbala. Disitulah pembantaian terjadi, dan tanpa belas kasihan mereka menusuk Husain dengan tombak, lalu kemudian ada yang memenggal kepalanya. Begitu
mereka membuat seorang cucu Nabi syahid di tangan mereka, dan itu sudah diperkirakan oleh Nabi SAW bahwa cucunya Husain akan syahid. Dan jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepala Husain kemudian dibawa ke hadapan Yazid untuk membuktikan bahwa Husain benar-benar telah meninggal dunia. Namun ada riwayat yang menyatakan Yazid pun kemudian menyesal kenapa menyuruh untuk memerangi Husain, sampai ada yang mengatakan bahwa dia menangis lalu mengatakan, aku tidak menyuruh memperlakukannya begini, ya, tidak sampai begini aku menyuruhnya, kata Yazid. Namun Husain bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah terbunuh dengan perintah Yazid. Maka ini yang terjadi. Namun kemudian perang di Karbala ini terlalu dilebih-lebihkan oleh pihak Syiah yang sangat mendewakan Husain. Karena orang-orang Syiah hari ini itu selain daripada menganggap Ali bin Abi Talib sebagai pengganti Rasulullah, dan mereka Syiah Rafidah bahkan menganggap wahyu itu seharusnya turunnya ke Husain, turunnya ke Ali bin Abi Talib, sehingga anaknya Husain kemudian dibangga-banggakan oleh mereka. Pertanyaannya, kenapa orang Syiah itu mengidolakan Husain, padahal cucu Nabi dari Fatimah itu ada dua dari tangan Ali bin Abi Talib, yaitu Hasan dan Husain. Kenapa Hasan tak disebut-sebut oleh orang Syiah? Kenapa orang Syiah mengidolakan Husain? Ya. Kalau Bapak umrah, ya, saya pernah ketika umrah kebetulan berada di samping rombongan Syiah. Ya, apa yang mereka sebutkan ketika mereka melakukan setelah mengambil ihramnya, mereka mulai bertalbiyah dengan kalimat labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, bukan Allahumma labbaik Allahumma labbaik, labbaika ya Husain. Begitu fanatiknya terhadap Husain, dan ini diantara kesesatan Syiah. Tentu kita menjadi tanda tanya, kenapa mereka tak menyebut Hasan bin Ali, abangnya Husain? Kenapa mereka sebut Husain? Saya coba cari tahu dengan membuka beberapa lembaran kitab, dan ternyata sangkut pautnya Husain punya salah satu isteri, dan isteri itu adalah orang Persia, orang Iran, ya tentu seorang muslimah, ya. Dan itu bukan orang Syiah. Karena dia punya istri seorang Persia, seorang yang sekarang dari Persia berubah jadi nama Iran, maka mereka mengidolakan Husain karena menganggap ada darah Persia yang bergabung dengan Husain. Ya, itulah cikal bakal kenapa mereka kemudian terlalu mengidolakan Husain. Bahkan mungkin hampir tak pernah menyebut nama Hasan. Nah, jemaah melakukan Allah, kegilaan ini terus berlanjut sampai mereka tersesat dalam pemahaman seakan-akan Husainlah yang menjadi penyelamat. Nah, kalau kita lihat tayangan-tayangan ketika acara-acara di padang Karbala, itu hasil daripada peperangan pembantaian Yazid, pasukan Yazid terhadap Husain. Mereka memperingatinya di padang Karbala. Apa yang mereka lakukan di seluruh negara Iran, kalau sudah datangnya hari peringatan tersebut, mereka akan mengambil cambuk, mengambil pedang, mengambil rantai, mereka akan memukul-mukul dirinya baik di kepala maupun di punggungnya sampai mengeluarkan darah. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka ingin melambangkan bahwa telah meninggal kekasih kami, panutan kami, bahkan mungkin bisa disebut dengan pujaan Tuhan, ya, seakan-akan mereka menganggap Husain itu Tuhan, ya. Lalu mereka ingin mewakili perasaan Husain ketika dibantai, maka mereka membantai dirinya dengan memukul dirinya, ya. Itu semua perwakilan daripada keinginan menunjukkan rasa beginilah Husain dibantai, maka berdarah-darah dari hari itu. Nah, jemaah melakukan Allah, makanya kita ini, ya, sebenarnya juga pernah terikut bahkan sampai hari ini dengan gaya-gayanya Syiah yang melakukan ritual-ritual melukai diri. Apa yang kita lakukan? Kita muncul perlakuan itu pada tari sedati. Perlu kita ketahui,
tari sedati itu, tari yang hari ini dipelihara oleh orang-orang yang mengatakan itu perlu memelihara budaya Aceh segala macam. Tari sedati itu, dari mana kalimat sedati? Itu kalimatnya dari sayyidah, sayyidati, maksudnya adalah Sayyidah Fatimah, artinya turunan daripada Fatimah. Maka tari sedati itu sebenarnya mengikuti gayanya orang-orang Karbala yang memperingati ritual Karbala. Cuba lihat gaya tari sedati itu, memukul-mukul diri, memukul dada, memukul perut, dan sudah pernah diharamkan oleh para ulama Aceh. Di sekitaran tahun 90-an sudah pernah diharamkan oleh para ulama Aceh. Tapi kemudian muncul pertentangan mengatakan bahawa ini cuma adat biasa, ini tidak mengapa kalau kita lanjutkan. Maka sampai hari ini asal ada acara apapun, tari sedati dipersembahkan, padahal itu tarian yang berasal dari Syiah, memukul-mukul diri. Dan saya baca ini di beberapa buku tentang adat budaya Aceh, terutama dari karangan Ali Hashimi. Beliau menuliskan tentang ini. Jadi jemaah melakukan Allah, jangan heran kenapa budaya Syiah muncul di Aceh. Karena selain daripada kerajaan Malikus Saleh, itu di bahagian timur, tepatnya di Perla, itu ada kerajaan kerajaan Perla, dan itu sebenarnya basis Syiah. Jadi raja-rajanya itu berbasis Syiah, mulai dari Sultan Ali Mughayat Shah. Kalimat Shah itu artinya raja. Bahasa apa itu? Bahasa Persia, Pak. Shah itu bersiang. Kalau bahasa Arabnya artinya kambing, tapi yang dimaksud adalah Shah, raja. Persia itu memakai Shah. Maka coba lihat nama-nama orang Iran, itu Shah. Nanti bersambung terus kerajaan itu. Maka dari Perla lah muncul aliran-aliran yang berbau Syiah. Banyaknya kenduri macam model orang Aceh kah hana piuh dengan kanduri, Pak. Dari mana bahasa kanduri itu? Itu bahasa Persia, artinya tanduri. Bahasa dasarnya tanduri. Kalau Bapak lihat orang-orang Afghanistan, Pakistan, itu punya makanan khas, namanya ayam, khusus namanya ayam tanduri. Kalau ayam sudah tahu semuanya. Kalau Bapak makan di rumah makan orang-orang yang punya pengaruh dengan bahasa Persia, itu disebut ayam tanduri. Tanduri itu apa? Tanduri itu berkumpul makan bersama, maka disebut ayam tanduri. Itu ayam yang dipersembahkan untuk acara-acara makan bersama. Maka kita mulai membahasakan dengan kanduri. Yang bahasa Persia, bahasa awak Syiah, maka orang gedanya itu siat ada buka kauri, bukan nak kanduri, apapun acara kanduri, jadi ini tak lepas daripada sejarah ini. Maka jangan fikir Aceh ini aman daripada Syiah, tidak. Memang kita mungkin membenci Syiah, memang kita mungkin tak mau mengakuinya sebagai suatu aliran yang benar, tetapi adat istiadat kita terpengaruh dengannya. Maka mulai muncullah, dulu Pak lebih parah, di rumah-rumah. Saya pernah lihat rumah-rumah nenek-nenek dulu, itu ada gambar Imam 12, foto Imam 12 yang diyakini oleh Syiah Al-Imamiyah. Mulai dari Ali bin Abi Talib disusun sampai 12 orang, sampai kepada yang ditunggu-tunggu oleh mereka, yaitu Imam Mahdi versi mereka, yang sekarang katanya hilang dan akan muncul di akhir zaman. Dan itu ada di rumah nenek-nenek kita. Maka menempelkan foto-foto orang-orang Syiah, orang-orang yang dimulakan Syiah, itu sudah menjadi hal biasa. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita kembali, semua perlakuan yang menghancurkan, bahkan merobek-robek kemuliaan para turunan daripada Rasulullah, yaitu dari Husain kepada Husain, melukai perasaan umat Islam, itu tak lepas daripada pemimpin-pemimpin yang berjiwa keanak-anakan. Maka berhati-hatilah mendapatkan pemimpin yang masih anak-anak. Tinggal kita tunggu saja apa yang akan terjadi berikutnya. Yang pasti kita akan dapatkan makan siang gratis di 2029 nanti. Demikian Bapak Ibu.
dan ini menjadi tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.